Waalaikumsalam ya Pak. Ya, ya kita mulai saja ya, sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil nunggu temen ya, karena ini waktunya sudah masuk, kita tanggung jawab. Kita lanjutkan tweet kita yang keempat tentang otomasi dalam kearsipan ini. Kemudian karena kemarin yang keempat ini modulnya sempat waktu di pertemuan yang kedua kita ada 2 modul ya, jadinya ini modul yang kelima. Jadi pertemuan yang keempat tapi modulnya yang kelima tentang suprastruktur otomasi kearsipan ya, suprastrukturnya ya, suprastruktur otomasi kearsipan. Ya, tidak apa-apa ya, sambil kita nunggu teman. Ini Bapak langsung saja ya, karena kita harus berusaha semaksimal mungkin ya, berapapun deh kita yang hadir, kita tetap bertanggung jawab. Baik, suprastruktur ya. Suprastruktur ini kalau kita lihat kalimat suprastruktur itu ada lawan katanya ya, infrastruktur. Nah, itu nanti kita akan coba kaji ya di dalam ilmu kearsipan. Juga ada yang masuk yang di infrastruktur, kemudian juga di suprastrukturnya ya. Wah, ini hadir ya Adriansa sama Wahyu Adi Mas ya. Ya, jadi begitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai suprastruktur, berarti ada infrastrukturnya yang coba kita kaji juga biar kita memahami apa yang dimaksud dengan infrastrukturnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke infrastruktur ya, suprastrukturnya lawan katanya kalau kita lihat di KBBI ya, KBBI itu dianggap sebagai prasarana ya. Prasarana itu ya semua ya, segala sesuatu yang menjadi penunjang utama, itu di prasarana dalam satu aktivitas usaha, misalnya di organisasi dan di lembaga-lembaga lain. Prasarana adalah penunjang yang utama ya. Kalau di desa penunjang utama ya jalan itu, jembatan yang bisa menghubungkan akses dengan yang lain. Nah, itu jadi infrastruktur. Nah, di dalam kearsipan juga nanti ada infrastruktur ya. Infrastruktur berarti kita ambil konsep dari situ, segala sesuatu yang dianggap sebagai penunjang utama. Di sana ada komputernya, ada kemudian aplikasinya, kemudian ya hardware, brandware. Nah, brandware masuk sebenarnya, brandware itu di SDM. Nah, SDM itu masuk di suprastruktur sebenarnya. Jadi prasarana penunjang utama yang harus ada ya. Nah, kemudian kalau dia suprastrukturnya itu yang mengandung tiga unsur ya. Pertama, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu masuk di dalam suprastruktur. Kemudian sumber daya manusianya, dan yang terakhir peraturan ya. Peraturan yang dibuat itu masuk dalam suprastruktur. Nah, jadi kita
mempelajari arsip ini juga kita mendapatkan pengetahuan, akhirnya kita mendapatkan pengetahuan antara kita belajar suprastruktur, oh ternyata ini bedanya dengan infrastruktur ya. Kalau infrastruktur sarana yang masuk dalam penunjang yang utama, yang suprastruktur juga sebenarnya penunjang ya, penunjang tapi di luar dari sarana prasarana itu ya, seperti kepemimpinan manusianya, berarti SDM-nya berarti orangnya kan, lalu kemudian undang-undang, peraturan ya, peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya, punya wewenang. Nah itu dianggap sebagai suprastruktur. Nah kalau kita di pemerintah misalnya ada kalimat infrastruktur ekonomi ya, berarti semua fasilitas, semua prasarana yang menunjang untuk kegiatan aktivitas ekonomi ya. Misalnya ekonomi ya, mungkin transportasi ya, transportasinya, kemudian informasinya ya, komunikasi. Nah itu masuk dalam infrastrukturnya kan. Tapi suprastrukturnya tetap ada dua itu ya, ada tiga itu, ada kepemimpinan manusia, kemudian sumber dayanya ya, orang-orangnya yang bekerja di sana, kemudian juga ada peraturan ataupun undang-undang yang ditetapkan sebagai bahan pertimbangan atau kebijakan untuk melaksanakan sesuatu ya, keputusan-keputusan ataupun surat keputusan ya, mungkin surat perintah dan yang lain-lainnya dari pimpinan tertentu ya, atau buku pedomannya atau SOP-nya. Nah itu masuk dalam suprastruktur ya. Ini udah masuk berapa orang ya? Ini Bapak ini dulu ya, sebelum kita masuk kita cek lagi absennya deh sekali sebelum masuk ke materi kita. Ini presensinya ya, nanti di akhir juga nanti Bapak absen lagi. Ini tanggal 6 bulan November ya. Yang sudah ada Wahyu Adimas, Siti Wardah, ini Wahyu Adimas, Siti Wardah, kemudian siapa lagi yang sudah hadir? Ya, Ardiansa ya, 3 orang sementara ya, tidak apa-apa ya, bisa mewakili dari teman-temannya sementara. Siti Wardah sudah, Ardiansa ya. Oke, ini Bapak simpan dulu. Ini kelihatan nggak apa? Oh nggak kelihatan ya? Ya belum Bapak screen share ya. Ini ya. Ini kelihatan ya? Ardiansa? Ya. Ya, dan tidak kelihatan ya. Jadi belum Bapak screen share ya. Enggak apa. Ya. Baik, tadi sudah Bapak ini ya, dua pengertian yang berbeda. Kemudian kita coba ini ya, ya mungkin Bapak juga pengen pemahamannya ya, seperti apa dari mungkin Ardiansa dulu deh. Ardiansa boleh infrastruktur dan suprastruktur ya. Jadi ini jadi harus kita ingat karena ini memang ada ya dalam satu lembaga nanti
Sebenarnya sih itu ini ya, kalau kita bicara oh itu ini kok apa kepimpinan gitu ya, tuh penunjang dari pimpinan. Nah ternyata kita sudah pahami bahwa itu adalah masuk dalam kelompok suprastruktur gitu ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dulu ini aja apa apa beda infrastruktur suprastruktur sama infrastruktur saja ya, atau pemahaman Ardiansyah tentang dua dua kalimat itu. Silakan. Baik, Pak. Infrastruktur itu dapat kita artikan secara umum, ya merupakan segala sesuatu, sarana atau prasarana yang menunjang kegiatan utama, Pak. Sedangkan suprastruktur itu segala sesuatu ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan atau penyelenggaraan kegiatan utama, Pak. Ya, SDM dan peraturan. ya, SDM peraturan, terus ditambah satu lagi pimpinan ya. Ya, Baik, Pak. pimpinan itu sangat menentukan ya. Semuanya biasanya jika dia tidak berpihak juga akan jadi kendala yang sangat besar di kita ya kalau mau ada otomasi. Ya, baik, dari Ardiansyah sudah. Wahyu Adimas, Bah? Iya, Pak. Ya, coba bisa kasih pendapat tentang infrastruktur, apa yang dimaksud infrastruktur dan suprastruktur gitu. Infrastruktur itu merupakan sarana segala Aktif ya? Kamera bisa aktif? Ya, yang infrastruktur adalah sarana yang sarana yang segala sesuatu untuk menunjang kegiatan utama dalam kearsipan. ya, Kalau suprastruktur merupakan prasarana segala sesuatu yang menjadi tunjang utama di organisasi atau perusahaan yang memiliki 3 unsur. Yang pertama kepemimpinan, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga peraturan-peraturan yang dibuat untuk memotivasi dalam melaksanakan kegiatan ya Pak. ya. Ya, baik, itu sudah lengkap ya dari Ardiansyah, dari Wahyu Adimas dan Ardiansyah. Bahkan tadi Wahyu Adimas sudah mengkaitkannya dengan arsip ya. Jadi semua sarana dan prasarana yang berkaitan dengan arsip yang menjadi penunjang utama ya, itu masuk dalam infrastruktur. Kemudian suprastrukturnya ya tadi sarana dan prasarana yang menunjang untuk semua kegiatan yang utama itu ya. Dalam hal ini misalnya tadi disebutkan kepemimpinan, pimpinan ya, kemudian sumber daya manusia yang lainnya, dan satunya peraturan yang dibuat oleh lembaga tersebut ya. Ya, baik, kita akan satu-satu kita akan diskusikan bersama ya, kepemimpinan, SDM, terus peraturan-peraturan. Ya, tadi Siti Wardah agak ini ya, agak sakit ya, tapi masih tetap hadir ya. Ya memang ini cuaca lagi itu ya, bapak saja dikit-dikit masih agak batuk-batuk kita. Memang musim ini. Ya mudah-mudahan kita sehat semua. Baik, selanjutnya ini kita akan coba masuk di materi kita ya. Pertama kita akan diskusikan bersama tentang kepemimpinan secara umum ataupun yang ada di modul ya. Kita akan coba di satu-satu kita diskusikan lah ya. Materi kepemimpinan ya, kepemimpinan akan ini mendahuluan ya, menerangkan bagaimana butuhnya sebuah pengembangan otomasi kearsipan akan arahan dari seorang pemimpin dan seperti apa pimpinan yang dibutuhkan gitu ya. Nah itu jadi
ini peran pemimpin ya, arahan pemimpin sangat penting dalam satu organisasi ya. Kadang-kadang lembaga itu maju mundurnya harus berada di pimpinan kan. Makanya kita mungkin kalau sekarang di hampir mendekati era demokrasi lagi ya, pemilihan rakyat lagi, nanti pemira lagi. Nah itu kan kita ingin cari pemimpin juga sebenarnya ya. Nah ini kalau kita bicarakan kepemimpinan secara umum, kita pernah ya, Bapak juga mungkin pernah sampaikan bahwa seorang pemimpin itu akan muncul ada 3 hal ya, tiga teori bahkan ya. Satu teori genitas katanya. Ada yang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu akan ya jadi pemimpin karena ada teori gen ya, keturunan. Misalnya Pak Soekarno jadi presiden, kemudian Megawati anaknya jadi presiden, keturunan ya. Nah kemudian juga di lain juga banyak ya, ada yang orang tuanya gubernur, nanti anaknya juga bisa jadi gubernur ya. Nah itu dalam teori keturunan itu orang akan jadi pemimpin kalau dia keturunan pemimpin ya. Nah ini jadi makanya kalau kita lihat ada orang bilang kamu nggak mungkin jadi PNS deh kalau nggak ada keturunan PNS gitu kan. Kamu tidak akan jadi tentara kalau tidak ada keturunan tentara ya. Tidak akan jadi raja kalau tidak keturunan raja gitu. Nah itu teori genitas kita akui ya, memang ada gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita logikakan ya memang ini ya masuk logika juga. Bayangkan misalnya kita polisi lah katakan gitu, atau tentara lah gitu ya. Kemudian anak kita juga kan pengen jadi tentara gitu. Biasanya ya banyak. Ini kita tidak melihat positif negatif ya. Ini kita berbicara masalah fakta di lapangan. Nanti begitu kalau kita misalnya posisi kita sebagai katakanlah Kapolres misalnya ya. Ini kan contoh saja. Misalnya Ardiansah Kapolres di Palembang misalnya kan. Kemudian Wahyu Adimas di Jogja misalnya kan. Atau misalnya ada di kepala Karsip, badan arsip di Jogja misalnya kan. Begitu juga Ardiansah misalnya di mana di Palembang sini misalnya. Nanti kan tinggal ini aja ya, tinggal dia kalau misalnya ada tes penerimaan pegawai daripada kalau di sini kan kelihatan misalnya kan. Kalau di sini lulusnya di sini kelihatan gitu kan. Berarti dia nepotisme gitu. Tapi coba kalau lulusnya di sana, di daerah jauh gitu kan. Padahal sudah berkomunikasi ya. Yang anak dia diluluskan di kita, nah kita luluskan di dia. Nah itu sudah ya karena keturunan tadi ya, keturunan kita akhirnya ada banyak cara dengan keturunan itu, karena kita jadi pegawai, akhirnya anak kita juga bisa jadi pegawai gitu kan. Nah, jadi logikanya seperti itu bisa ya. Jadi ini masuk akal juga. Kemudian kalau misalnya keturunan kita kaya, nah, kita lihat aja kalau kita ada orang bilang enggak mungkin deh kita jadi kaya gitu karena kita memang bukan keturunan orang kaya katanya gitu. Ya bisa masuk logika ya, kalau misalnya orang tua kita kaya misalnya kan, ya, otomatis kan dia kasih modal, kasih lain, akhirnya kita bisa kaya juga. Nah, jadi teori genitas itu salah satu teori munculnya seorang pemimpin. Nah, kalau sudah seperti itu susah berarti kita yang tidak kaya nggak bisa kaya, kita bukan PNS nggak bisa PNS, kita bukan pejabat tidak bisa jadi pejabat. Ya memang seperti itu ininya ya, menurut teori itu ya, salah satunya. Kemudian kita cari lagi teori yang kedua, ada teori sosiologis ya.
sosiologis sosial, ya artinya seorang pemimpin itu bisa dibentuk ya, bisa dia jadi dibentuk. Jadi kalau tadi misalnya teori keturunan, nah itu kalau keturunan itu kadang-kadang tanpa diajarkan ke keturunan kita dia bisa gitu kan. Banyak seperti itu ya. Ada orang yang orang tuanya bisa bermain musik, itu tahu-tahu anaknya walaupun kita tidak ngajarkan kok dia bisa gitu kan. Itu keturunan ya. Atau misalnya turunannya seorang yang patriotik misalnya kan, pahlawan, nanti anaknya juga bisa menurun ya, ini gennya itu menurun ke anak. Jadi itu yang genitas. Kalau misalnya teori sosiologis itu dia dibentuk ya. Nah, jadi ini mungkin kita masuk ya. Jadi di sini, jadi siapapun berhak menjadi seorang pemimpin kan. Jadi pemimpin itu bisa dibentuk melalui pendidikan, melalui diklat, melalui formal maupun non formal. Jadi kayak bisa pendidikan yang non formal kan. Jadi kalau kita kuliah kemudian selesai S1, S2, S3 kan sesungguhnya dia membentuk cara berpikir ya, sehingga bisa menjadi leader ya, bisa jadi pemimpin ya. Itu berarti siapapun bisa menjadi seorang pemimpin walaupun kita bukan anak seorang pemimpin ya. Nah, itu jadi sudah itu di sosiologis ya. Ada lagi satu lagi yang teori kepemimpinan itu adalah ekologis ya. Jadi orang menjadi pemimpin itu karena dia ditempa ya oleh ekosistem, oleh alam ya. Jadi dia hidup dengan susah gitu ya, susah, lalu kemudian pengalaman itu membentuk dia menjadi seorang pemimpin ya, atau bos lah. Kalau di dunia bisnis kan jadi bos ya. Nah, bos itu kan sebenarnya ya kepanjangan dari bekas orang susah ya. Enggak, maksudnya dia susah dulu ya, kemudian sudah berhasil jadi bos ya. Jadi bos, ternyata bos itu bekas orang susah ya. Enggak, itu ini aja ya, anekdot itu ya. Artinya kan ditempa dari alam ya, dari kehidupan sehari-hari yang susah, lalu kemudian dia bisa jadi seorang pemimpin ya. Bahkan pemimpin yang lebih handal lagi ya, lebih kuat lagi. Kita kalau lihat dari sejarah dulu ya, masa kerajaan, masa apa juga banyak ya, ada orang-orang misalnya ya di kerajaan kerajaan-kerajaan dulu ya, Jakatingkir apa gitu, walaupun itu legenda ya, tapi jadi pelajaran untuk kita. Lahir memang dari raja di Jogja yang bukan dari kalangan ini ya, memang dari rakyat yang memang ditempa dengan pengalaman kehidupan yang keras, kemudian membela rakyatnya, akhirnya juga bisa jadi seorang raja ini ya, Demak ya, raja kerajaan Demak itu kan. Yang lain-lain juga kan banyak ya. Jadi dia memang ditempa dari kehidupan yang sulit, kemudian dia menjadi punya kemampuan untuk menyelesaikan segala persoalan ya, dengan ilmunya misalnya kan, dan kekuatannya ya, sehingga bisa memimpin orang lain kan. Yaitu secara ini ya, secara umum tentang pemimpin ya. Yang selanjutnya kita juga akan lihat ini ya, dari
materi ya, materi yang sudah Bapak share di grup di LMS. Ini ada kepemimpinan ya. Ini pendahuluan, ini masih terkait dengan suprastruktur tadi ya. Sehingga ada 3 hal ya kepemimpinan. Ini mungkin bisa dilihat di modul kita juga ya. Dalam kita langsung ke otomasinya kemungkinan ini ya. Tadi kita bicara secara umum lah ya. Dalam otomasi kearsipan mutlak diperlukan seorang yang dapat mengarahkan ke mana arah otomasi berjalan. Ya, biasanya memang begitu ya. Kita kalau berjalan lebih dari 1 orang, maka 1 orang yang harus menjadi komando kan, jadi pimpinan maksudnya. Kalau kita mau ke pasar, ya kan? Nah itu ternyata kita lebih dari 1, kita sama membawa teman gitu kan. Nah itu nanti harus ada 1 orang yang menjadi komandonya ya, jadi pimpinan kelompoknya, sehingga kalau ada keputusan yang mau diambil ya, ini kita harus mengikuti yang sudah kita baiat jadi pemimpin kita misalnya gitu ya. Kalau misalnya semuanya mengatur ya, semuanya jadi kita tidak terarah. Baik, selanjutnya sini kemudian orang ini haruslah mengerti tujuan ya, apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Jadi pimpinan itu ya, pertama katanya harus mengerti tujuan, kedua apa yang akan dikerjakan, yang ketiga di situ bagaimana mengerjakannya ya, bagaimana mengerjakan untuk capai tujuan itu ya. Nah itu. Jadi kalau kita tidak memiliki 3 itu ya, kita tidak jelas misalnya arah lembaga kita, ya situlah yang akan tidak bertahan lama ya. Kalau dalam dunia bisnis ya, itu ada 10% dalam 10 tahun yang bertahan cuma 30%. Jadi 100%. Misalnya ada perusahaan, ada 10 perusahaan, kemudian dia bergerak ya, berjalan, nanti 10 tahun itu yang mampu bertahan biasanya hanya 10%. Itu karena pemimpinnya ya. Begitu ya, ada orang sudah memberikan statement seperti itu ya. Stigmanya kalau ada 10 perusahaan, itu 10 tahun sisanya tinggal 3 gitu kan. 1 tahun pertama sudah tumbang, 1 tahun kedua, terus begitu ya. Nah, ada yang bertahan semua masih tahun ketiga, tapi 30%, berarti tinggal 3 ya. Selebihnya bisa gagal karena kepemimpinannya ya. Dalam berusaha kan, sama seperti setiap orang punya bukan setiap orang, bahkan setiap negara ya, bangsa misalnya, orang ya diartikan dengan orang, misalnya orang Indonesia ya, gitu. Kalau kita mau kerja dalam organisasi, dalam apapun ya, dalam tingkah aktivitas sehari-hari apapun, dia ada motifnya apa ya. Motifnya pasti cari untung ya. Nah, kalau tidak untung, dia tidak akan mau. Itu orang Indonesia ya. Makanya kalau Pak ini
kerja tempat saya misalnya, terus gajinya sekian, sudah dihitung-hitung dia, ini rugi katanya kan. Apa, jadi dia untung rugi itu. Jadi bukan kita nyalahkan orang Indonesia ya, orang bangsa sendiri, bukan bangsa kita, tapi memang melihat di kenyataan ya seperti itu. Kita kalau tidak untung tidak mau orang kita ya, itu kita harus akui ya. Jadi ya kebanyakan ya, itu survei yang membuktikan dari berapa persen kemungkinan gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada duitnya kadang tidak mau gitu. Kadang sedikit-sedikit dapat apa, misalnya punya apa, masuk di organisasi juga seperti itu. Jadi kalau ada gajinya enggak, misalnya, apalagi misalnya kerja kan, gajinya berapa? Wah, kalau gajinya kecil lebih baik nggak usah kerjalah gitu kan. Nah itu begitu ya orang kita. Nah lain dengan orang yang Tionghoa ya, orang Chinese ya, orang Cina, itu dia kalau kerja itu dasarnya motifnya itu hobi ya. Nah, makanya kalau orang Cina mungkin untung ya, kalau hobi itu dua-duanya nanti untungnya dapat, kemudian kesenangan dia juga dapat. Jadi dia untung tidak untung juga karena dia senang kan, punya toko di apa, di desain yang bagus, dibuat menarik, barang-barangnya dibuat lebih bagus lagi kualitasnya. Nah dia seperti itu ya, karena di dasarnya hobi ya. Nah, hobi itu kadang-kadang kita tidak butuh uang lagi kan, kita tidak dapat uang pun asal bisa ya itu apa, dia mau ya. Ya sama seperti orang mau mancing ya, mancing ikan itu. Nah itu kan sebenarnya hobi ya, hobi. Dan kalau mau dapat ikan ya ke pasar aja gitu kan. Tapi kan dia pengen cari ikan itu, tarikan kalau kita di kena strike tuh ya, kena ini apa, ikan dapat di kail kita, di pancing kita. Nah itu terasa beda nariknya. Nah itu kan hobi. Kadang-kadang ya itu tadi berhari-hari juga tidak jadi masalah ya, karena dasarnya adalah hobi kan. Tapi kalau dasarnya keuntungan, nah untuk apa lo ke pasar aja misalkan, capek-capek misalnya kita. Nah itu ya. Nah sebenarnya ada yang lebih bagus lagi di kita ya. Kita dasar kita adalah agama misalnya ya. Kalau di agama dasarnya bukan itu ya, bukan mencari untung, bukan hobi juga, mungkin tidak, mungkin karena ibadah kan begitu ya. Ibadah dapat sedikit, tidak dapat untung pun bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Nah itu dia sudah senang. Nah, berarti kan itu ikhlas ya. Nah, itu agama. Sebenarnya kalau kita mau ditelusur, agama kita yang paling bagus ya, karena membantu sesama ya, beribadah untuk orang lain ya. Jadi kita berdagang pun kalau zaman masa Nabi kan harganya bahkan disebutkan ya, ini saya belinya sekian, nah silakan mau ngasih berapapun gitu kan. Nah itu kan orang sudah percaya. Nah itu sudah lebih bagus lagi gitu kan. Ada yang nitipkan barang dan lain-lain itu karena kita sudah dipercaya orang misalnya kan. Ya itu ya. Jadi kepemimpinan yang dalam keasian ini tadi sudah maknai bahwa pemimpin itu juga sangat menentukan kemana arah lembaga itu ya. Kemudian orang ini haruslah mengerti tujuan gitu kan, apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Iya, karena itu ya mengerti tujuan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya ini ya. Nah itu ya.
di awal kita bisa pahami seorang pemimpin itu bisa lahir dari mana saja, juga bisa dari keturunan, bisa dari sosiologis, bisa dari ekologis ya, dari ditempa pengalaman. Tapi bisa juga ya sebenarnya takdir ya. Kalau bicara agama ya takdir Pak, katanya, walaupun dia bukan keturunan, bukan tidak belajar, tidak ada pengalaman, terus bisa jadi pemimpin juga ada ya, itu tidak ini ya, tapi ada kadang-kadang seperti itu ya. Kemudian sudah jadi baru ditempa lagi, diajarin juga ada gitu. Tapi prinsipnya ada tiga itu ya, tiga itu untuk kepemimpinan. Nah, ini juga nih Bapak minta pendapat dari satu orang lah ya, sambil ya nanti setelah ini kita lanjut lagi. Satu orang memberi pendapat apa yang dipahami tentang pemimpin gitu ya. Pemimpin itu adalah apa ya maksudnya, atau pengertian lah ya gitu. Bahkan ini salah satunya ya, ada dari Wahyudi Mayardiansyah tadi sudah ya. Risa dengan Sulastri, mana yang aktif? Risa Apriani ada? Masih sempat ini Risa? Ada Risa? Kalau Sulastri gimana? Sulastri? Ada Sulastri? Siti Wardah kuat enggak? Halo? Oh ya, tadi emang ini ya sempat ini masih sakit tapi tetap ikut ya, kata Siti Wardah ini ya. Ya harus ada satu orang ini ya mewakili tentang mimpin. Ya Siti Wardah gimana? Ya, halo Pak. Ya masih bisa ya kalau kasih komentar ya, sedapatnya aja. Insya Allah Pak. Ya. Tadi apa Pak pertanyaan? Ya pertanyaan apa ya, pemimpin lah gitu ya, pemimpin atau kepemimpinan itu apa ya, dan harus bagaimana tuh jadi pemimpin. Silakan seininya ya. Ya Pak. Seseorang bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin bila bisa mendorong, membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk berusaha ke arah pencapaian sesuatu. Bisa membujuk dan mendorong seseorang untuk mencapai tujuan yang sama, Pak. Ya. Ya. Ya emang ini ya, Bapak juga batuk-batuk ini. Ya seperti itu ya, kalau dalam dunia dalam keyakinan agama Buddha, dia ada, kalau dia hanya mementingkan dirinya sendiri gitu kan, itu baru disebut manusia gitu kan. Tapi kalau dia sudah memikirkan orang lain, nah itu apa ya, Krispati gitu, dia bilang ini ya adalah kayak pemimpin lah kayak gitu ya. Jadi pemimpin itu bisa memikirkan orang lain ya. Kadang-kadang dia bertanggung jawab atau rela untuk keselamatan orang lain ya. Sebenarnya kalau kita mau ini ya, sederhana ya, kita di kehidupan kita sehari-hari, ada orang baik sebenarnya ya yang kita, kalau dalam agama tuh ya akhi gitu, saudara gitu ya. Kalau kita saudara kan ada saudara kandung. Kalau saudara kandung ya kita bisa pasti kita akan bela ya apapun yang terjadi misalnya. Kemudian ada saudara sepupu, saudara ipar, saudara seayah, misalnya seibu misalnya. Nah itu semuanya saudara ya. Bahkan paling sederhananya ya saudara seiman atau saudara
sebangsa dan setanah air misalnya. Itu kan saudara juga ya. Jadi kita ini sebenarnya kalau didasari akhi, didasari saudara ya. Nah, pasti ke semua orang ya kita baik gitu kan. Kalau kita bahkan lebih baik dari masih keturunan darah dengan ada keturunan darah dengan kita gitu kan. Kalau kita nganggap saudara. Nah, kalau kita walaupun kita juga masih saudara tapi karena dia tidak merasa menganggap saudara, akhirnya ya sama saja seperti orang lain gitu kan. Nah, begitu ya. Jadi saudara, orang yang mau menggerakkan orang lain, ya semuanya saudara kita kayak gitu kan. Orang yang mau berkorban untuk orang lain, nah itu sebenarnya orang yang baik, yang ini ya, yang patut jadi seorang pemimpin kan. Nah, kalau dulu orang-orang pemimpin itu memang dia punya apa ya? Punya kekuatan yang lebih dari yang lain. Atau kalau dalam bahasa dalam dunia akademisi atau dunia di lembaga organisasi ya, bahwa seorang pemimpin itu pertama adalah dia bisa melibatkan bawahan. Nah, artinya dia bisa seluruh bawahan kita dilibatkan kan dalam segala hal gitu kan. Bukan hanya waktu susah saja ya, bekerja kita libatkan semua gitu. Bagus dia waktu giliran ada keuntungan juga dilibatkan, tapi tetap dilibatkan gitu. Makanya kalau kita jadi pemimpin, katakanlah jadi kades lah gitu ya, terus kemudian kita transparan, kita baik dengan warga dan mereka mendukung kita. Kalaupun ada misalnya ada proyek, katakanlah anggaplah misalnya semuanya ini terkena kasus misalnya gitu kan. Tapi karena memang transparan ya, ini kita memang misalnya ada proyek sekian, nanti keuntungan sekian kita untuk pembangunan desa misalnya kan, ataupun dibagi tapi memang merata seluruh warga. Ketika ternyata mungkin ada ketentuan lain ya, ada aturan bahwa kesalahan dan lain sebagainya, ditangkap misalnya, pasti seluruh warga itu membela kita ya. Bahkan dia berani pasang badan ya, bahasa kita berani pasang badan, daripada Pak Lurah yang di bawah misalnya, biarkan saya yang bertanggung jawab misalnya gitu kan. Sampai seperti itu ya, karena mungkin melihat bagaimana Pak Lurah itu dengan rakyatnya, dengan warganya kan. Jadi pasti dibela. Nah, kebanyakan sekarang kan begitu ya, kita menjadi pejabat, nah, kemudian begitu ada proyek, ada apa, dia sendiri gitu kan. Tahu-tahu ketahuan kan, kena tangkap KPK dan lain sebagainya, ditangkap, di penjara kan. Ya tidak ada yang akan membela ya. Tidak ada yang akan membelanya, karena juga sudah tahu ya rekam jejaknya, makanya dia tidak mau. Nah, itu jadi kadang-kadang kita ya harus seperti itu ya. Jadi pemimpin harus bisa melibatkan bawahan kita. Maka ketika ada suka dukanya ya bareng ya, suka dukanya bersama ya, pasti kalau ada apapun ya, bahkan yang terberat pun, nah pasti dia akan berada di barisan kita gitu kan. Tapi kalau kita tidak, kita mementingkan diri sendiri ya, kemudian ada kasus, ya sudah, bahkan dia juga ikut membenarkan misalkan, tidak mau meringankan apa yang vonis kepada orang yang pimpinan itu misalnya. Nah, jadi itu ya. Jadi pertama, seorang pemimpin ya harus bisa melibatkan bawahan ya, melibatkan bawahan. Nah, yang kedua, pemimpin juga dia harus bisa mendistribusikan kekuasaan.
Nah, ini yang sering terjadi dalam satu lembaga ataupun di kampus dan yang lain-lain, karena dia tidak bisa mendistribusikan kekuasaan itu. Jadi kalau kita tidak bisa, kan ada wakil ya, ada kabaknya, ada kasubnya. Kasub tidak bisa ya, stafnya bisa, tapi tetap berjalan ya. Ini kita distribusikan. Kalaupun misalnya ada proyek apa lebih dari satu, kemudian dilimpahkan kepada bawahannya. Nah, itu artinya bisa mendistribusikan kekuasaannya ya. Jadi misalnya ada wakil untuk mewakili pembukaan atau pembentukan ketua RT kalau dia lurah gitu kan, nanti kita bisa wakilkan ke orang lain gitu atas nama Pak Lurahnya misalnya. Nah, itu kan bisa kita distribusikan kekuasaan kita ya, bukan pada saat kita jaya saja, nanti pada saat kita membutuhkan juga tidak lagi jadi pimpinan. Nah, itu pasti masih dibantu ya dengan karena dia melihat rekam jejak kita juga orang baik misalnya gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat ini pemimpinan secara umum aja ya, seorang pemimpin itu dia harus bisa menanamkan pengaruh ya. Jadi pengaruh menanamkan pengaruh itu artinya seorang pemimpin itu dia punya ilmu yang lebih ya dari bawahannya ya. Kalau dia dekan misalnya, ya tentu harus lebih ilmunya gitu kan. Walaupun tidak lebih ya tetap belajar ya untuk berusaha mampu ya, sehingga bisa pengaruh kita itu dihargai oleh orang lain. Kalau misalnya di kampus ya, itu rektor kita itu misalnya bahasa Inggrisnya bagus, misalnya bahasa Arabnya bagus. Nah, itu kan dengan stigma, dengan sebutan seperti itu kan, itu dianggap punya pengaruh lah gitu kan. Ya, kalau zaman dulu juga kan seperti itu ya. Kalau dia di kerajaan zaman dulu, seorang raja itu ilmunya ya harus lebih dari prajuritnya ya. Paling yang sejajar misalnya antara patih ya, mungkinan panglima perang misalnya kan, itu ini ya. Tapi secara ya harus sendiri yang bisa harus bisa nanamkan pengaruh. Misalnya ya tadi ya, rektor kita bahasa Inggris, bahasa Arabnya bagus. Nah, itu artinya kita sudah kagum kan dengan pimpinan kita gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi masalah kepemimpinan ini memang masalah yang besar ya di kita di Indonesia ya. Tapi itu mungkin ada orang-orang yang punya kepentingan di sana yang berhak untuk berbicara ya. Kalau kita sebagai rakyat biasa ya ikut saja ya. Sebentar ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Tadi sudah masih tentang kepemimpinan ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke materi kita. Ini kebutuhan akan kepemimpinan yang baik. Ya, pertama katanya ada tuntutan perubahan. Nah, ini tuntutan perubahan ya, tuntutan perubahan ya, artinya perkembangan, kemajuan, kesejahteraan misalnya kan di lembaga atau di pemerintahan. Nah, itu masyarakat menuntut itu ya, menghendaki itu, akhirnya ya itu yang harus untuk
jadi seorang pemimpin yang bisa membangun perubahan itu, mengubah ya, bukan berarti menghilangkan apa yang sudah ada, tapi lebih baik lagi dengan ikut dengan kebaruan yang sekarang ya, yang dengan era sekarang. Nah itu jadi pertama ada kebutuhan akan kepemimpinan yang baik itu karena ada tuntutan perubahan ya. Apalagi di era-era sekarang, tentu kalau ingin jadi seorang pemimpin ya harus menguasai ya ilmu-ilmu baik nasional maupun internasional kan. Kalau mampu itu berarti kan sudah ada pengaruh juga ya terhadap bawahan kita, bahkan terhadap masyarakat misalnya gitu kan. Ya itu ya. Selanjutnya ini ya, Indonesia pada saat ini tengah mengalami ya, ini bisa dibaca ya. Yang jelas ya keinginan untuk mengubah satu desa, satu wilayah, yaitu ya artinya kan membutuhkan seorang pemimpin untuk karena memang ada tuntutan perubahan ya, perubahan yang harus dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Misalnya jalan-jalan ya harus bagus, misalnya harus baik. Nah, seperti sekarang kan banyak di daerah-daerah, termasuk arah ke tempat Bapak juga itu udah mulai diperbaiki. Nah itu juga kan karena ada perubahan ya, atau mungkin dengan kegiatan lain ya, yang jelas kebutuhan akan pemimpin itu karena menginginkan sebuah perubahan ya, dan tetap belajar untuk mengubah yang baik, lebih baik lagi ya, yang semula hanya dibawa atau dengan biasa ya, tapi selanjutnya pengen lebih maju lagi, baik wilayahnya, baik atau yang lainnya ya. Yang jelas harus ada perubahan, atau bahkan orang bilang perubahan itu peradaban ya, ada bilang peradaban itu. Nah kadang-kadang seperti itu ya, peradaban itu muncul juga karena adanya perbedaan. Nah, kadang-kadang kita yang tidak bisa orang-orang kita untuk itu ya. Jadi kadang-kadang ada keributan dan lain-lain. Nah, itu karena sebenarnya itu dianggap peradaban itu ya sebenarnya. Kalau ada perubahan untuk yang lebih baik, nah itu dianggap sebagai tuntutan perubahan. Yang kedua, ada pemerintah yang diharapkan. Pemerintah yang diharapkan ya, perubahan-perubahan tersebut di atas menuntut ya terbentuknya pemerintahan ya kan. Lalu kemudian yang lebih baik lagi kan, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif ya. Orang di Islam juga ya, ada masa di mana zaman-zaman yang dianggap masa kemasan ya, masa Harun al-Rasyid itu juga itu kan termasuk perubahan perubahan yang sangat bagus, karena ada mungkin pemimpinnya yang memberi ruang ya untuk para ulama misalnya untuk mengembangkan keilmuannya ya. Nah, itu bisa juga dijadikan ya
ya tempat dijadikan kita biar bisa membandingkan bagaimana nih pemimpin yang bisa membawa perubahan di suatu saat yang akan datang. Nah, kemudian ada selanjutnya ada pemerintah yang diharapkan. Udah ya, pemerintah yang diharapkan ya berarti ada dua ya, ada tuntutan perubahan, kebutuhan akan kepemimpinan itu karena ada tuntutan perubahan. Yang kedua, adanya pemerintahan yang diharapkan gitu kan. Nah, perubahan-perubahan tersebut dia menuntut ya terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparansi dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Nah, itu ya. Terus kemudian di situ tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu masyarakat. Ya, kalau kita berbicara masyarakat ya, makhluk sosial yang banyak, tentu dengan pemikiran dan keinginan yang berbeda. Nah, itu kadang-kadang kalau kita ingin jadi seorang pemimpin ya harus peka terhadap itu ya, terhadap yang terjadi di dalam lembaganya atau dalam pihak-pihak keluarga dan lain-lainnya itu, dia bisa dijadikan sebagai penasehat atau misalnya dia dijadikan sebagai pemimpin yang nantinya bisa dijadikan panutan gitu kalau dia terpilih misalnya. Nah, itu ya, jadi pemerintahan yang diharapkan, ada perubahan-perubahan menuntut terbentuknya yang lebih baik, transparan ya, dan bisa aktivitas kegiatan kegiatan akademis maupun kelompok berorganisasinya lebih baik lagi kan. Nah, terus di sini ada pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas ya, tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat yang ada di masyarakat ya. Sini ada masyarakat menuntut ya, masyarakat menginginkan ya, ini pemerintahan yang diharapkan itu sebenarnya pemerintahan yang seperti apa misalnya ya. Satu, menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan, dipercaya untuk dijangkau ya secara interaktif ya. Itu ya, jadi satu ya, harus pelayanan ya yang memenuhi kepentingan publik ya. Jadi pemerintahan yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah pemerintahan yang memenuhi kepentingan publik ya. Nah, jadi masyarakat ya perlu diayomi kan, seperti itu ya. Nah, kalau di era-era sekarang kan tidak seperti itu ya. Pada saat ada kampanye saja, nah, baru dia baik ya. Tapi begitu sudah jadi, sudah selesai, juga kadang-kadang ada yang lupa diri ataupun kondisi ya. Kadang-kadang kita juga tidak bisa menjudge orang. Oh ini ya, tidak bisa menjudge orang ya, dari pasti ada alasan di balik semua itu kan.
Kalau kita biasanya ya langsung saja ya menjudge orang, oh itu kadang-kadang bisa prediksinya ya salah ya, tidak benar gitu. Nah, jadi pemerintah yang diharapkan satu menuntut pelayanan publik yang harus dibenahi. Yang kedua, menginginkan agar aspirasi. Oke, jadi satu pelayanan publik kan, publik, yang kedua aspirasinya. Ini satu paket sebenarnya ya. Ketika dia bicara aspirasi ya, aspirasi didengar. Kemudian dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog ya di dalam perumusan kebijakan. Ya, jadi itu dua itu tuntutan satu, menghendaki layanan publik yang baik, artinya layanan masyarakatnya ya, kebutuhan masyarakat dalam apapun ya, dalam aktivitas keluarganya, aktivitas lingkungannya. Nah, itu harus harus diberikan, didengar ya, keluh kesahnya didengar. Kemudian ya ada dua ya. Jadi satu yang jelas, masyarakat ingin kepada pemimpin itu ya layanan publik itu ya. Jadi semuanya nanti dianggap merasakan ya, tidak ada gap antara yang mampu dan tidak mampu ya. Artinya berjalan dengan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing gitu ya. Ya, itu ya. Jadi ada dua kebutuhan pemimpin itu karena tuntunan perubahan, kemudian pemerintah yang diharapkan ya. Nah, ini kita juga balik lagi ke ini ya, nanti bisa dikembangkan lagi nih, apa itu kepemimpinan ya. Tadi pemimpin ya, nah ini kepemimpinan ya. Kepemimpinan dengan kalau pemimpin kan orangnya ya, berarti kepemimpinan itu aktivitas kegiatan pemimpin kan. Coba kalau kita lihat di KBBI, kepemimpinan ya, ada ya, yang berkaitan dengan kepemimpinan ya, pemimpinan ya sambil ini ya, coba Bapak lihat. Ya, kalau yang di pemimpin tadi orangnya, kalau kepemimpinan adalah perihal tentang pemimpin itu, tentang orang itu ya, bagaimana dia cara memimpin, bagaimana cara menjalankan tugasnya ya sebagai pimpinan. Itu kepemimpinan ya. Ya, baik, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan coba terkait dengan kepemimpinan ini, yang kalau kita cerita tentang kepemimpinan itu ya begitu ya, baik buruk, kemudian pasti ada rival, ada saingannya gitu ya, karena itu menyangkut untuk memimpin orang banyak ya. Biasanya pasti ada
juga yang menghendaki keinginan itu ya, keinginan menjadi seorang pemimpin itu. Jadi bagaimana dia cara memimpin ya, perihal tentang pemimpin itu, orangnya itu kepemimpinan ya. Tapi kalau misalnya mau diartikan dengan lain juga bisa ya, nanti tinggal cara intinya ya aktivitas kegiatan seorang pemimpin gitu ya, kepemimpinan. Ya, balik kita ke tadi ya, ini apa itu kepemimpinan ya, definisi kepemimpinan. Kepemimpinan berlaku apabila seorang itu mendorong, membujuk, dan mempengaruhi orang lain ya. Tadi ini juga sudah disampaikan ya tadi oleh Siti Wardah juga tadi ya, bagaimana seorang memimpin itu dia bisa mempengaruhi orang lain ya untuk melakukan sebuah aktivitas kebaikan ya, kebaikan baik dalam lembaga maupun di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari ya. Itu ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya sambil Bapak nerangkan. Kalau ada yang ingin bertanya, tinggal di ini saja ya, di suaranya dimunculkan. Baik, selanjutnya di sini ada definisi ya. Nah, tadi kita sudah membicarakan bahkan dari bagaimana seorang pemimpin itu muncul ya. Nah, kemudian juga aktivitasnya apa tadi kita sudah coba Bapak sudah coba jelaskan. Nah, di sini kalau kita lihat dari modul yang kita ada, definisi kepemimpinan adalah sebagai semi atau proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka. Ya, ini ya lebih masuk ke filosofinya. Jadi orang pemimpin itu bisa ya mempengaruhi orang lain untuk melakukan aktivitas bersama. Jadi dia bisa menggerakkan orang lain. Nah, itu makna dari seorang pemimpin ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada definisi kepemimpinan sudah ya. Jadi seni atau proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka. Kemudian supaya mereka bekerja dan berusaha ke arah pencapaian tujuan organisasi. Nah, manusia ini sebaliknya digalakkan untuk menanam keinginan dan keyakinan untuk bekerja. Ya, betul. Para pemimpin juga tidak menekankan para pegawai dari belakang ya, keyakinan ya. Ini kelanjutan memaknainya bahwa seorang pemimpin tadi harus bisa mempengaruhi, kemudian rela ya orang lain supaya rela mengerjakan sesuatu yang capai tujuan bersama dalam satu organisasi. Nah, itu yang yang biasanya ada karisma ya. Nah, kalau kita melihat gaya-gaya kepemimpinan kan banyak ya. Ada yang demokratis gitu ya. Kemudian ada juga paternalistis gitu ya. Jadi seorang orang seperti orang tua saja ya. Ada seperti itu. Paternalistis juga seperti ibu ya. Juga ada yang demokrasi, kemudian
satu lagi ada yang diktator ya. Nah, silakan, itu juga kan tipe-tipe kepemimpinan yang berkembang di kita ya. Ada yang eh, apa eh, punya punya power, punya jasa, punya kekuatan sebagai pemimpin, kemudian bisa apa mempengaruhi orang lain untuk berbuat yang lebih baik ya. Kemudian ada juga sebaliknya ya, yang digalak untuk menanam kegigihan, yakin untuk berjaya. Para pemimpinan juga tidak menekankan para pegawai dari belakang. Ya, seperti tadi bahwa seorang pimpinan ya harus jadi panutan ya. Kadang-kadang sikap dan perbuatan itu sudah dijadikan teladan ya. Makanya kalau sedikit saja punya persoalan, nah itu juga akan memberatkan ya, cepat mendapatkan hukuman secara sosial dari masyarakat gitu kan. Makanya ya tentu harus berhati-hati kalau kita suatu saat dikasih diberi kepercayaan menjadi pimpinan gitu ya. Nah, kemudian ini selanjutnya terdapat 3 faktor ya yang mempengaruhi terdapat 3 faktor yang penting dalam mendefinisikan pemimpinan ya. Yang pertama, kepemimpinan mesti melibatkan orang. Nah, ini yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Jadi melibatkan orang lain, kemudian pemimpin mempunyai, kalau di sini otoritas ya. Otoritas itu punya kekuasaan penuh ya untuk memberi arahan kepada kegiatan tersebut pegawai. Jika pegawainya tidak melaksanakan tugas dari pimpinan mereka. Ya, jadi ada melibatkan, kemudian bisa menjadi nomor 2 mempunyai otoritas ya. Ya, kalau tadi Bapak mendistrikan kekuasaan ya, ini otoritas. Kemudian yang ketiga, selain berkuasa untuk memberi arahan tentang apa yang perlu dilakukan ya. Kepemimpinan juga mempengaruhi melakukan arahan yang dilakukan oleh pekerja-pekerjanya. Ya, misalnya seorang pengurus dari pergerakan suatu yang sifatnya untuk melakukan sesuatu tugas, tetapi kemungkinan harus benar-benar di luar kendali misalnya. Ini yang ketiga ya, selain berkuasa, bahwa pemimpin juga harus bisa memberikan arahan tentang apa yang perlu dilakukan oleh yang dipimpinnya ya, oleh pekerjanya kalau memang dia pimpinan lembaga ini ya, lembaga organisasi atau lembaga laba ya, bisnis. Nah, maka dia di sini harus memberikan arahan tentang apa yang perlu dilakukan, kemudian bisa juga mengarahkan melalui arahan yang dilaksanakan oleh pekerja-pekerjanya. Misalnya seorang pengurus dapat mengarahkan stafnya untuk melakukan sesuatu tugas, tetapi mungkin tugas itu benar-benar dikendalikan. Nah, ini jadi begitu ya. Jadi pemimpin itu ya akhirnya yang bekerja, yang bergerak adalah memanage ya, manajemennya ya, memanage aktivitas kegiatannya sehingga tetap berjalan ya, walaupun siapapun yang menduduki di satu organisasi itu ya, kalau sudah ada sistem manajemennya yang baku, yang tetap dijalankan, walaupun nanti
eh, beralih kepada pimpinan tersebut ya. Kalau dia memang mau menjalankan, berarti kan lebih sudah baik. Tetapi kalaupun dia mampu membentuk lebih baik lagi, nah itu berarti kan itu kelebihan dari seorang pemimpin. Ya, itu ya. Definisi sudah. Nah, ini kita ringkaskan ya, bahwa kepemimpinan didefinisikan sebagai seni atau proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka, supaya mereka rela bekerja untuk mengubah ke arah pencapaian tujuan organisasi. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa kepemimpinan adalah seni atau proses ya, proses mengubah sesuatu yang untuk lebih baik lagi ya, atau misalnya mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaan yang untuk menyelesaikan dalam sebuah organisasi ya, dengan arahan dan motivasinya. Kemudian terdapat tiga faktor tadi ya tentang definisi kepemimpinan. Ada mesti melibatkan bawahan, kemudian juga yang kedua pemimpin mempunyai otoritas ya, atau bisa juga tuh mendistribusikan kekuasaan ya. Baru yang terakhir, pemimpin bisa mempengaruhi ya, bisa menanamkan pengaruh kalau dalam ini ya. Tapi kalau secara lengkapnya, bahwa pemimpin yang ketiganya ini ya, selain berkuasa untuk memberi arahan tentang apa yang perlu dilakukan, pemimpin bisa juga mempengaruhi melalui arahan ya. Sebenarnya mempengaruhi itu bukan berarti kita memerintah kemudian ini ya, tapi sebenarnya keteladanan ya. Kalau mau kita lihat secara ini, sebenarnya ya keteladanannya dalam beraktivitas, lalu kemudian rekam jejaknya dianggap bagus, kemampuan intelektualnya bagus. Nah itu kemudian ya dia bisa berpengaruh kepada bawahannya kan. Masih dilanjutkan ini ya. Kepemimpinan banyak coraknya ini ya. Ada yang corak laser fire, berarti kan gaya kepemimpinan yang berkaitan sekali dengan menggunakan kuasanya dan memberi staf penuh kepada memberi staf ya, penuh kebebasan ya untuk mengendalikan kerja mereka. Ya, ini ada yang kepemimpinan yang bercorak laser fire ya. Jadi gaya kepemimpinan yang sedikit sekali menggunakan kekuasaannya dan memberi kekuatan penuh terhadap staf yang memberikan kebebasan penuh untuk mengendalikannya. Nah, ini juga pemimpin memberikan kepercayaan yang penuh terhadap bawahannya ya, kepercayaan terhadap staf ataupun terhadap seluruh bawahannya ya. Kemudian di sini ada Linkert ya. Linkert bersama rekan-rekannya dari Universitas Michigan ini ya, telah membentuk suatu model pengurusan yang mempunyai 4 peringkat ya. Nah, ini tentang
kepemimpinan dan mungkin mengurusi satu lembaga misalnya ya. Yang pertama, ini kita lihat ininya saja ya. Satu, bercorak sistem ya, yaitu pengurus membuat sendiri semua keputusan, pekerjaan dan mengarahkan stafnya untuk menuruti perintah. Ya ini coraknya saja ya. Ada corak sistem satu yang memberikan semua keputusan dan mengarahkan stafnya untuk mempengaruhi tugas standar yang dibebankan dengan tegas oleh pengurus ya. Kurang menaruh kepercayaan para pekerja gitu, bahwa arahnya dan pekerjaan merasa takut dan tersaingi oleh pengurus. Ya ini ya corak-corak kalau Laket ini ya, Laket memberikan pendapat tentang bagaimana model-model kepemimpinan. Berarti ada juga yang lain ya. Kalau tadi kan 3 kepemimpinan dengan yang corak-corak kepemimpinan ya. Tadi yang menurut ini ada 3 ya, di otokratis, kemudian pemimpin yang demokratis, kemudian yang ketiga ini kepemimpinan yang gaya laissez-faire. Jadi semua diserahkan kepada dia memberikan kepercayaan penuh kepada pegawainya ya. Jadi pertama itu ada otokratis ya. Biasanya ada ini dibuat cuma 3 ya. Ada otokratis, kemudian pemimpin yang demokrasi ya. 2 demokratis itu karena mengambil demokrasi ya, demokrasi dengan keputusan bersama. Nah itu masuk dalam demokratis ya. Kemudian yang terakhir itu tadi ada laissez-faire ya, merupakan gaya kepemimpinan yang sedikit menggunakan kekuasaan dan memberi staf penuh ya, bebasan untuk mengendalikan kerja mereka. Ya ini pembagian kepemimpinan. Kemudian ini bercorak sistem ya, sistem pengurus membuat sendiri. Oke, yang kedua, pengurusan gaya sistem yang kedua masih juga mengeluarkan arahan-arahan yang pekerja diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat tentang perintah-perintah tersebut. Mereka juga diberi fleksibilitas untuk mengambil beberapa tindakan tertentu ya, dengan tetap mengikuti kebijakan dan prosedur-prosedur yang digariskan. Ya ini ya, kalau kita bicara kepemimpinan seperti tadi Bapak sampaikan, bahwa banyak ya, dari segi tipenya, dari segi bagaimana munculnya, terus juga mungkin dalam perjalanan setelah dia jadi ya. Kadang-kadang kan kita untuk mendapatkan itu lebih mudah daripada mempertahankan ya. Jadi kalau kita mendapatkan tentu semangatnya itu lebih besar ya, timbang kita sudah ada kemudian kita mau pesan mau memberikan pengetahuan dan arahan yang berbeda. Kemudian ini tadi yang ketiga ya, yang memberikan arahan yang baik, kemudian ya fleksibel gitu ya. Oke,
Ini masih banyak lagi ya. Jadi kalau mau ini kan ada pengurusan sistem 3, menetapkan tujuan dan arahan setelah berunding dan berbincang setelah dahulu. Ini tahap-tahapan ininya ya. Jadi yang laser fire tadi yang diserahkan sepenuhnya kepada bawahan ya, untuk lebih bisa memberikan kemajuan ya, tetapi juga tetap dipantau gitu kan. Kemudian yang keempat, linker juga melihat pengurusan sistem 4 sebagai yang paling banyak dilibatkan pekerjaan dan menyusun dan menilai tugas-tugas, yaitu perlibatan di dalam pengambilan keputusan di semua peringkat ya. Ya ini tipe-tipe yang kepemimpinan yang berkembang ya. Tentu mungkin kalau kita lihat yang model-model baru sekarang ini ya, gaya-gaya kepemimpinan lebih lebih luas lagi ya, lebih bagus lagi ya. Nah, masih ada waktu ya, seperempat jam lagi nih. Selanjutnya nih sekilas saja nih ya, sumber daya manusia. Nah ini SDM-nya ya. SDM-nya dalam di dalam suprastruktur. Nah ini juga merupakan penentuan dalam satu organisasi. Kalau sumber daya manusianya baik ya, sumber daya manusianya cerdas-cerdas, tentu lembaga juga lebih maju ya, cepat perkembangannya. Dalam implementasi otomasi kearsipan, baik dari rancangan sampai pengaplikasian, dibutuhkan manusia-manusia yang siap dalam menggunakan teknologi dan sistem yang baru yang diberikan. Ya, sekarang mungkin teknologi ya. Jadi kalau kita mau ketinggalan teknologi, nah kita ya dianggap kekurangan sumber dayanya, tidak bagus gitu kan. Makanya kemajuan teknologi itu juga menjadi sangat penting ya, sangat menentukan dari sumber daya kita ya. Kadang-kadang orang ya beda-beda kemampuan ya, tetapi juga biasanya kalau tetap digembleng dan diperbaiki ya, juga akhirnya juga akan menjadi orang yang memiliki sumber daya yang bagus juga gitu kan. Nah, teknologi ya, jadi teknologi dijadi sebagai, kalau di era sekarang ya, rata-rata semua pekerjaan dilakukan oleh teknologi kan. Ada di seluruh bidang itu ya, baik bidang bisnis, bidang akademisi, itu kan kita semuanya melibatkan ataupun menggunakan teknologi sebagai alat bantunya. Ya ini yang sudah tadi dirangkumkan, bahwa SDM itu tadi meningkatkan kesadaran. Di sini ada upaya pengembangan yang perlu dilakukan adalah untuk meningkatkan SDM. 1, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan arsip serta pendayagunaan teknologi ya. Jadi kalau di bidang arsipan ya, tentu SDM apa yang dibutuhkan itu. Kalau di bidang teknologi biasanya kan kemampuan seseorang itu ya dibagi menjadi 3 ya. 1, dia hanya sebagai pengguna. Ini rata-rata kita hanya sebagai pengguna saja ya. Jadi kalau kita misalnya di bagian IT juga, kita tidak jauh beda dengan para pengguna informasi. Jadi kita punya
komputer, punya laptop, ya hanya menggunakan saja ya, tidak bisa program kan tidak bisa ya. Berarti satu tingkatan yang selama ini kita miliki ya, orang-orang Indonesia ya pengguna saja gitu kan. Maka harus naik lagi satu tingkat menjadi administrator ya, atau menjadi admin yang bisa mengolah data. Kalau ada, minimal kalau di teknologi kan ada instalasi dan yang lain-lainnya ya. Itu jadi ya seperti itu. Kalau lebih mampu lagi ya sumber daya manusianya di teknologi ya jadi programmer kan. Yang kedua, pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sistem pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi dan komunikasi ya. Dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan implementasi. Ya, yang selanjutnya untuk mengembangkan SDM-nya ya harus mengikuti masih teknologi juga ya, ada pengembangan teknologi dan komunikasi, dalam hal ini ditambah komunikasi ya. Karena dulu mungkin teknologi hanya digunakan sebagai alat untuk mengetik, menulis ya, mengirim, tapi mencetak. Tapi sekarang karena ada komunikasi digabung dengan alat komunikasi, akhirnya bisa juga bertindak seperti manusia ya, bisa mengirim file, bisa mencetak, bisa juga yang lain-lainnya. Itu ya. Terus yang terakhir, yang ke nomor 4, penyelenggaraan pendidikan. Ketiga ya, pendidikan dan pelatihan teknologi komunikasi sudah. Yang keempat, perubahan pada pola pikir, sikap, budaya kerja. Ya, ini yang keempat, ini apa ya, pengembangan dari SDM itu ya pola pikir kita ya, pola pikir kita atau mindset kita ya terhadap menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, itu menjadi hal yang penting juga ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah persoalan di lembaga, itu seperti apa menyelesaikannya. Nah, itu nanti ya dibina mental pola pikir yang lebih baik ya. Pola pikir yang baik itu ketika semua pegawai atau SDM itu punya pola pikir yang baik, yang sama untuk pemajuan lembaga itu, maka perusahaan itu juga akan maju kan. Kemudian manajemen SDM adalah satu teori ya, akademis yang dan praktis ya, praktis bisnis yang mengarahkan teknik secara teoritis dan praktik dalam mengatur suatu tenaga kerja. Ya, suatu tenaga kerja. Ya, ini manajemen ya. Kalau kita bicara manajemen kan, manajemen adalah sebagai upaya untuk mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangan orang lain, kalau bahasa sederhananya ya. Jadi manajemen itu mengerjakan sesuatu dengan bantuan pihak lain ya, atau tangan orang lain gitu. Jadi kalau kita mengerjakan satu pekerjaan, nah kita dengan manajemen itu tanpa kita perintah ya, tanpa kita paksa gitu, dia bekerja sendiri ya. Dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, itu sebenarnya yang perlu dibuat ya, perlu dikembangkan dalam satu organisasi, yaitu tadi harus bisa memanage ya, manajemen SDM-nya ya.
kemudian yang terakhir ini yang terakhir ya, untuk yang sub 3-nya peraturan ya. Nah, ini peraturan pendukung otomasi kearsipan juga nih, masih ada waktu 10 menit lagi ya. Peraturan-peraturan pendukung otomasi kearsipan dalam melaksanakan otomasi kearsipan perlu didukung oleh peraturan yang dapat dijadikan dasar bagi segala ya tindakan yang dilakukan ya. Nah, ini yang sebenarnya yang menentukan di satu lembaga itu ya ini ya aturan ya. Nah, orang kalau kita sudah aturan yang sudah baku, yang sudah disepakati bersama, nanti dia berjalan dengan sendiri ya. Atau kalau kita misalnya di di lembaga akademisi atau di organisasi, kita kenal misalnya operasional prosedurnya ya, SOP itu juga sebenarnya aturan yang dibuat ya oleh pimpinan kemudian dilaksanakan ya. Jadi bagaimana misalnya menyelesaikan satu persoalan misalnya ya, satu pekerjaan tapi ikuti prosedur kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang kan kita di lembaga juga dibuat kayak seperti flowchart ya. Jadi proses berjalannya aktivitas itu dibuat kayak struktur flowchartnya, nanti kalau sesuai dengan apa yang diharapkan maka dia akan ya, kalau tidak maka dia akan T gitu kan, maka bergerak kepada kegiatan yang berikutnya. Nah, itu juga pedoman aturan ya. Kalau sekarang sih mungkin bisa terkait dengan aturan-aturan ini, memang ada ketingkatan ya. Aturan yang paling tinggi kemungkinan undang-undang ya, kemudian diturunkan lagi kepada peraturan, misalnya peraturan pemerintah, peraturan sampai ke desa gitu ya. Itu semua pendukung otomasi kearsipan. Jadi kadang-kadang kita banyak yang ya, kalau sekarang memang spesifik ya, misalnya undang-undang tentang kearsipan ya, Kearsipan 43 2009 misalnya kan, itu kan aturan yang mengatur bagaimana tata cara kearsipan itu bisa dilakukan di lembaga arsip ya. Nanti itu sebagai payung hukumnya kan, baru kemudian muncul lagi dalam juknisnya ya, turunannya gitu kan, sehingga bisa dipahami, bahkan nanti diterapkan nanti dalam SOP misalnya, sistem operasional prosedurnya kan. Nah, itu bisa jadi ini sebagai draft, sebagai acuan ya untuk kita melakukan kegiatan. Jadi kalau misalnya kita mau mengadakan penyusutan, nah ini mana prosedurnya gitu kan, operasional prosedurnya mana gitu kan ya. Nah, jadi itu ya, jadi secara keseluruhan untuk materi yang untuk hari ini terkait dengan suprastruktur ini, kita tadi sudah, ini sebagai closing statement ya, kita sudah membahas tentang infrastruktur gitu kan. Kemudian dari infrastruktur itu ada juga yang masuk dalam suprastruktur dalam otomasi kearsipan. Jadi kita sudah mengibaratkan sama dengan dalam satu pemerintahan ataupun dalam satu lembaga organisasi lain, bahwa setiap lembaga juga dia ada sarana dan prasarana. Nah, itu masuk dalam
infrastrukturnya, tapi itu dianggap sebagai sarana yang penunjang utama ya. Nanti ada penunjang tambahan yang kita anggap sebagai suprastruktur. Nah, tadi yang kita sudah simpulkan bersama, sudah diskusi, sudah Bapak sampaikan bersama, ada tiga hal yang masuk dalam suprastruktur. Yang pertama kepemimpinan ya. Jadi pemimpin sangat menentukan kalau kita mau berlanjut tidak otomasi itu, maka ya harus ada suprastrukturnya. Kemudian itu sebagai penunjang tambahan dari yang utama tadi ya. Kalau utama kan yang sarana dan prasarana, mulai dari komputer dan yang lain-lainnya ya, yang hardware, softwarenya itu masuk dalam sarana prasarana atau infrastruktur. Nah, suprastrukturnya ya pemimpin, kemudian ada sumber daya manusianya ya. Kalau manusianya sudah memiliki kemampuan yang bagus semua dalam satu organisasi itu, maka organisasi itu akan berjalan bagus ya, efektif dan maju. Dan yang terakhir ada aturan-aturannya ya. Jadi kalau kita sudah dibuat aturan, nah itu maka berjalan sesuai dengan rel. Kadang-kadang bukan hanya aturan ya, sistem ya. Bahkan mungkin sekarang kalau kita mau tambahkan satu, kalau Bapak bilang ya ada sistem itu ya. Kalau kita membangun sistem kayak aturan, kadang-kadang aturan sudah terbuat ya, tapi kalau di sistemnya tidak bisa juga kan tidak bisa. Misalnya kalau sistem itu kalau pengertiannya kan satu yang berangkai satu sama yang lain yang saling berkaitan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kalau kita sekarang misalnya sistem otomasi lah katakan itu ya, otomasi atau sistem bagaimana pencatatan pegawai atau presensi sajalah gitu kan, menggunakan sistem ya, sistem aplikasi presensi. Nah kalau sistemnya menolak, nah itu ya kita tidak bisa bertindak juga ya. Bahkan pimpinan pun ya tidak bisa kan, Pak aturannya begini, nggak bisa, sistemnya nggak masuk kok di sistem misalnya. Nah itu kan nggak bisa juga kan. Jadi ini kadang-kadang bisa berpengaruh ya terhadap organisasi ya. Jadi kalau yang dianggap sebagai suprastruktur tambahan ya, istilahnya sarana yang bukan penunjang utama tapi tambahan ya. Nah itu bisa saja nanti ditambahkan satu yang sistem itu, tapi biasanya kan sistem itu digabung dengan lain, misalnya sistem otomasi, sistem apa. Tapi kalau di secara umumnya suprastruktur ya tiga tadi, ada yang kepemimpinannya, kemudian suprastruktur ada kepemimpinan, kemudian ada SDM-nya, dan terakhir ada undang-undangnya. Ya, Bapak pikir itu ya untuk tweet kita yang hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti semangat untuk di tweet berikutnya. Bapak pikir itu ya, kalau tadi sudah pertanyaan dan ini sudah Bapak ada juga tadi yang sudah mewakili ya. Itu saja ya, Siti Wardah. Lastri. Iya Pak, siap Pak. Ya, mungkin itu saja Bapak akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.